Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livana Satrio dari TRK 58 dengan NIM J0042177. Kali ini eh, pada proyek IoT ini, saya memiliki job desk di mana saya memprogramkan alat saya, mengatur elektrikal dari alat saya, dan juga mengatur skematik dari alat saya. Lalu kita membuat flowchart-nya. Untuk pemrogramannya, di sini kami memiliki banyak file eksperimen. Di mana file eksperimen ini ada di folder ini, lalu di uji kompeten sistem IoT, skematik, dan di eksperimen. Di sini ada banyak codingan, di mana codingan ini memiliki codingan final bernama 19 manual controlling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Satrio dari dengan NIM J03042111197. Kali ini saya akan menjelaskan job desk saya di proyek IoT ini. Saya di sini sebagai pengoding utama, pengurus backend, lalu juga saya di sini pembuat skematik dan juga yang membuat flowchart. Kali ini saya ingin mempresentasikan kode program yang saya buat. Kode program yang saya buat itu berdasarkan dari file-file eksperimen ini. Saya membuat file eksperimen ini dari file eksperimen 1 hingga file eksperimen 1.9 manual controlling. Yang di mana file final ini memiliki file yang dimana untuk menjadi codingan yang absolut. Nah, ini untuk eksperimen 152 ini adalah eksperimen testing di mana di sini kita memiliki soil moisture 1 hingga 4, THT 1 sampai 4, LED strip 1 sampai 3, lalu LED stripnya itu ada 65 dan juga ada solenoid 1 sampai 4, water pump 2, water pump, water tank temperatur, ultrasonic yang untuk echo dan trigger, lalu select sensor 1 sampai 4, dan terakhir water cooling. Sisanya ini adalah mekanismenya. Kalau ini untuk testing, di mana nanti dites water coolingnya semua mati semua, terus water cooling nyala dulu, solenoid 1 nyala, solenoid 2 nyala, 1 mati, dan lain-lain sampai selesai. Ini untuk eksperimennya, untuk wire checking. Kalau untuk yang manual controlling, mohon maaf, kalau untuk yang tes all fixing dan monitoring test di sini ada codingan yang dimana dia akan connect ke WiFi. Yang connect ke WiFi ini akan menghubungkan ke Alifan Emiger ke IoT. Kalau di sini kita kan hanya web only ya. Sini. Nah, ada lagi di codingan finalization dan test all fixing. Sebentar. Nah, ini untuk test all fixing ya. Di sini sama ya. Nah, kalau di sini ada file testing, lalu ada juga ini, if soil moisture itu sudah di atas 3.600. Jadi kalau soil moisture-nya itu sudah merasakan kalau tanah ini kering, maka soil unit akan nyala dan pompa akan nyala. Di sini water pump akan high. Water pump high dan juga water pump high. Jadi seperti itu. Ini adalah codingan yang dimana akan dilakukan otomatisasi penyiraman otomatis dan juga penyinaran otomatis, yaitu menggunakan light sensor. Dan ini untuk membaca, dan juga ini akan menghubungkan ke website di mana server saya ini yaitu alifanino.myid akan mengkonek ke sini, akan mengirimkan data ini. Seperti itu. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Yang menjadikan URL encoded ya di sini, tetapi kalau kita jalankan pakai HTTPS akan terenkripsi, data transmisi ini jadi aman karena kita menggunakan Cloudflare itu. Dan ini adalah Ubuntu dari
sistem saya. Agak sedikit error ya. Sebentar. Jika sudah seperti ini harusnya sudah bisa berjalan ya. Eh, Kalau sudah login biasanya sudah bisa jalan. Kita cek ya. Admiger IoT alevana.myid. Nah, sudah bisa ya. Kalau ini kan yang belum jadi. Slash front.html. Nah, seperti ini website-nya. Dan kalau mau lihat datanya kita bisa lihat di sini. Data sensor. Ini adalah data-data yang sudah ditangkap dari sensor yang menggunakan codingan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah data-data dari sensor-sensor dan juga ini di real time, diupload secara real time, nggak real time sih, tapi setiap 30 detik. Beginilah seperti hasilnya. Itu untuk codingannya. Lalu untuk skematiknya, kita menggunakan aplikasi FreeSync. Mana saat kita buka skematik ini, kita memiliki banyak device. Yaitu device-device ini, ada device sensor cahaya, ada 4 sensor cahaya, ada peltier, ada ESP, water level sensor, sensor water temperature, pompa besar yang 12 volt tapi saya ilustrasikan menggunakan lampu. Lalu di sini ada sensor soil untuk rak 1 sampai 4, suhu untuk sensor suhu untuk rak 1 sampai 4 menggunakan DHT22, lalu LED untuk penyinaran, lalu solenoid untuk pembukaan pipa air. Mana ini akan membuka pipa dan menjalankan, mereka semua diatur oleh ESP32 yang dimana jika pipa ini solenoid ini itu 12 volt kita menggunakan relay, lalu juga untuk pompa menggunakan relay, dan peltier pun untuk pendinginan air menggunakan relay. Akan diatur oleh relay untuk memberikan sinyal on atau off itu akan dinyalakan oleh relay. Itu untuk skematiknya. Lalu untuk flowchartnya ya seperti ini. Mohon maaf, salah flowchartnya. Bentar ya. Baik, berikut adalah flowchartnya ya. Di mana dia ada inisialisasi sensor yang di mana ada sensor logging untuk membaca suhu setiap 3 menit lalu dimasukkan ke server sistem penyiraman di mana jika soil moisture merasakan kalau di sini tanahnya kering akan dinyalakan pompanya hingga basah. Pompanya akan dinyalakan selama 15 detik di mana 12 detik pertama akan memberikan data kalau sudah 12 detik lalu membuka solenoid lalu terakhir untuk hari penanaman kalau misalnya hari penanamannya 0 maka dihitung 0 jika sudah lebih dari 24 jam akan dihitung 1 dan lalu dilanjut lagi. Lalu untuk pendinginan air, di mana pada suhu airnya jika suhunya tidak optimal, akan mendinginkan air menggunakan peltier yaitu mendinginkan selama 3 sampai 5 jam. Lalu selanjutnya itu sistem untuk reservoir untuk monitoring gitu. Jadi mengecek kalau di sini airnya sedang low atau tidak. Kalau misalnya sedang 25% akan memberikan notif. Akan memberikan notif atau serial print in di mana kalau air ini butuh diisi kembali. Itu untuk flowchartnya. Maka video saya sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah?